Kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot mendadak. Diduga pencopotan itu imbas menegur murid yang merupakan anak wali kota. Usai viral, sang wali kota pun meminta maaf. Seorang anak balita di Bengkulu didiagnosa mengalami gizi buruk dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan cacing. Kini sang kakak yang masih berusia 4 tahun juga mengalami gejala serupa. Puluhan siswa di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Usai perombakan kabinet pada Senin 8 September lalu, 2 posisi menteri masih kosong. Siang ini Presiden Prabowo dikabarkan akan mengumumkan 2 posisi menteri baru, yakni Menko Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun ini. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda siang hari ini? Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi terkait penemuan kerangka manusia di dalam pohon. Polisi terus mengusut penemuan kerangka itu. Dan jangan lewatkan juga informasi soal pantauan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak di berbagai daerah. Bersama saya Desi Fiftina. Dan saya Tili Reabel. Anda menyaksikan Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Viral di media sosial, kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot mendadak. Diduga karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih membantah hal tersebut dan menyebut alasan pencopotan adalah mutasi yang merupakan hal biasa. Media sosial heboh dengan kabar seorang kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Dalam video yang viral, Roni Ardiansyah tampak dikerumuni murid untuk bersalaman saat perpisahan dalam suasana haru. Disebut pula jika pencopotan Roni karena menegur murid yang juga anak pejabat untuk tidak memarkir mobil di lapangan sekolah karena lapangan sedang digunakan untuk kegiatan siswa. Namun, alasan pencopotan dibantah oleh Dinas Pendidikan Prabu Mulih yang beralasan mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun dia menjabat kepala sekolah di 2 sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sementara itu, kami kutip dari laman kompas.com, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, enggan menyebut secara gamblang alasan pencopotan dirinya. Intinya, saya sudah sertijab, saya ikhlas, karena memang penyebabnya saya buat kebijakan. Saya sangat menghormati keputusan pimpinan. Usai pencopotan dan dimutasi, Roni Ardiansyah selanjutnya akan bertugas sebagai guru biasa di tempat barunya. Tim Liputan, Kompas TV, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, menegaskan bahwa kabar yang beredar mengenai pemindahan Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan ke sekolah lain adalah hoax. Setelah kabar pencopotan Kepala SMPN 1 viral di media sosial, Wali Kota Prabu Mulih menyampaikan permohonan maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat Kota Prabu Mulih. Masalah berita-berita yang hoax. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi, dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya, itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan, dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Reski Oktora dan juru kamera Nur Muhammad untuk mengetahui informasi terkini. Selamat siang Reski, apa betul Kepala SMPN 1 Prabu Mulih sudah kembali bertugas hari ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Memang benar sekali bahwasannya tadi Roni Ardiansyah yang merupakan Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih ini sudah kembali ke sekolah tadi dengan diantar oleh sejumlah pihak. Ada dari dari Dinas Pendidikan Prabu Mulih dan juga dari Inspektorat Prabu Mulih tadi turut mengantar ke sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih ini. Dari pantauan kami tadi Pak Roni ini tadi tiba pada pukul 9 lebih seperti itu tadi dengan disambut sorakan gembira gitu dari siswa yang berada di sini seperti itu, karena memang sebelumnya juga sempat beredar video perpisahan yang menyayangkan dengan dugaan pencopotan daripada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih ini, yakni Roni Ardiansyah. Dan tadi kami sempat berbincang seperti itu terkait dengan hal ini dengan Inspektorat Prabu Mulih, Bella dan juga saudara, bahwasanya mereka ini menepis adanya pencopotan seperti itu karena tidak ada SK pencopotan. Pada saat itu Wali Kota Prabu Mulih ini hanya melakukan teguran seperti itu kepada Roni Ardiansyah, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palembang. Dan terkait dengan teguran yang adanya teguran daripada anak pejabat yang kemarin juga beredar bahwasannya ini tidak boleh memarkirkan kendaraan mobil di area halaman sekolah. Ini tadi ditepis oleh pihak inspektorat tersebut, bahwasannya Wali Kota Prabu Mulih ini hanya menegur seperti itu terkait dengan ritme yang berlangsung di sekolah. Bahwasanya ada salah satu siswa yang merasa tidak nyaman seperti itu di sekolah ini. Dan tadi kami sempat berbincang juga bahwasannya terkait dengan hal tersebut juga saat ini Roni Ardiansyah sudah kembali, itu artinya dalam hal ini pencopotan yang kemarin sempat mencuat seperti itu di media sosial itu ditepis oleh oleh Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih maupun Inspektorat. Dan saat ini Roni Ardiansyah sudah kembali bertugas sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Bella. Reski, apakah Anda sempat berbicara tadi dengan Kepala Sekolah, dan apakah Kepala Sekolah juga mengatakan ketika bertemu dengan Wali Kota apa saja yang dibicarakan? Apakah juga menjelaskan duduk perkara yang selama ini viral di media sosial terkait adanya katanya ada hoax, juga katanya dicopot karena menegur, atau seperti apa? Ya, tadi kami sempat berbincang sedikit dengan Pak Roni seperti itu, Bella, bahwasanya pada pertemuan tersebut mereka hanya hanya mengkomunikasikan terkait dengan teguran tersebut. Namun untuk isu pencopotan tadi Pak Roni sendiri menepis hal tersebut, bahwasanya
pencopotan tersebut tidak ada karena juga SK-nya belum diturunkan pada saat itu, dan itu hanya sebuah teguran karena memang ada salah satu siswa yang di sini merasa tidak nyaman seperti itu. Dan tadi juga Pak Roni mengatakan bahwasannya pada pertemuan dengan Wali Kota Prabu Muli tersebut terkait dengan juga ritme dalam pelaksanaan di sekolah seperti apa, dan juga terkait dengan isu kemarin yang dalam hal ini keduanya ini menepis bahwasannya terkait dengan teguran kepada salah satu siswa yang diketahui ini merupakan anak dari Wali Kota Prabu Muli tersebut. Bella. Reski, lalu terkait dengan kemarin ketika ada isu soal pencopotan, juga kemudian katanya bukan dicopot tapi akan dimutasi ke sekolah lain. Nah, ini juga seperti apa kondisinya sekarang? Apakah memang sudah ada penjelasan terkait benar memang tidak dipindahkan ke sana dan tetap bertugas di sekolah sekarang? Lalu seperti apa tanggapannya? Ya, kemarin memang sempat ada isu dimutasi seperti itu. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli, Bella dan juga saudara, bahwasannya tidak benar begitu jika jabatan Roni dicopot karena menegur anak pejabat, dan Roni hanya menjalani mutasi yang biasa dilakukan dalam satu organisasi pekerjaan. Dan dalam hal ini juga sudah dikomunikasikan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli dan juga yang bersangkutan dalam hal ini adalah Roni Ardiansyah. Itu artinya isu pencopotan ini memang ditepis oleh kedua belah pihak, baik dari pemerintah Prabu Muli dan juga yang bersangkutan dari Roni Ardiansyah. Tadi kami sempat berkomunikasi sedikit dengan Pak Roni bahwasannya dalam hal ini juga disertai dengan rasa haru bisa kembali lagi ke sini seperti itu, dan juga terkait dengan isu yang beredar bahwasannya apakah ada pencopotan ataupun mutasi, dan ini ditepis oleh kedua belah pihak. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Reski Oktora dan juga Nur Muhammad dari Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Polemik dikeluarkannya 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terjadi karena adanya dugaan maladministrasi hingga data siswa tak terdaftar di Dapodik. Akibatnya 72 siswa harus mencari sekolah baru, padahal siswa telah mendaftar ulang dan mengikuti pembelajaran selama hampir 2 bulan. Sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan sekolah karena tak masuk dalam data pokok pendidikan mendatangi Ombudsman. Mereka datang didampingi wali murid dan kuasa hukum. Mereka meminta Ombudsman segera menindaklanjuti laporan maladministrasi yang sebelumnya mereka buat agar segera dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan. 11 siswa ini termasuk dalam 72 orang siswa yang dikeluarkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu. Pihak sekolah bilang data 72 siswa tak ada dalam Dapodik sehingga 72 siswa ini dianggap tak terdaftar dan harus mencari sekolah lain. Padahal siswa telah mendaftar ulang dan mengikuti pembelajaran selama hampir 2 bulan. Keputusan ini diprotes salah seorang wali murid. Wali murid menilai SMA 5 Kota Bengkulu menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dari sekolah dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan diskriminatif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Saya kan bukan mengatakan tidak masuk dalam jalur itu, tetapi sampai hari ini ke-11 ini masuknya jalur apa? Saya minta kejelasan dengan mereka. Karena berdasarkan data yang kami punya, ke-11 ini tidak masuk ke 4 jalur itu. Nah, gimana kita mau menerimanya? Jadi kesimpulannya apa nih, Bang? Kesimpulan apa? Terhadap anak 11 orang ini. Nah, sampai ini kalau tidak ada keputusan yang berubah oleh menteri, maka ini tidak bisa lagi. Kisruh antara sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu dengan wali murid juga disorot Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. PLT Kadisdikbud
Rainer Atu mengakui adanya maladministrasi di SMA Negeri 5 Bengkulu. Rainer menyebut hanya sekolah yang mengetahui jumlah kuota dan proses penerimaan siswa baru. Saat ini siswa yang dikeluarkan didistribusikan ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung. Memang terjadi maladministrasi di SMA 5 Kota Bengkulu. Bahwa kami sampaikan bahwa kami Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sudah memerintahkan kepada seluruh sekolah, termasuk sekolah SMA 5 Kota Bengkulu, untuk melakukan SPMB sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah ditentukan. Bahwa proses penerimaan siswa itu mutlak dilakukan oleh sekolah. Dan hanya sekolah yang mengetahui jumlah yang diterima, yang diverifikasi faktual oleh sekolah. Nah, yang kami dapat informasi bahwa siswa tersebut tidak terdaftar dalam jalur tersebut. Sehingga kami sampaikan sekali lagi bahwa siswa itu sebenarnya tidak dikeluarkan, Pak. Tetapi memang tidak terdaftar di Dapodik SMA 5. Sebelumnya, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu mengeluarkan sebanyak 72 siswa karena tak masuk dalam daftar Dapodik. Dari 72 siswa tersebut, 30 diantaranya sudah mencari sekolah baru, sementara 42 masih belum dapat sekolah. Walau siswa telah dipindahkan ke sekolah lain, namun maladministrasi di SMA Negeri 5 Bengkulu tetap harus diusut agar kejadian serupa tak muncul di tahun ajaran mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, saudara, seorang anak balita di Bengkulu didiagnosa gizi buruk, cacingan akut. Kini sang kakak yang masih berusia 4 tahun juga mengalami gejala serupa. Puluhan siswa di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah.